kami semua yang ada di sini Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, kami dapat melayani Kau dengan lebih baik. Kami percaya Tuhan, firman yang akan kami dengar itu tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami dapat mengubah pelayanan kami Tuhan. Di sekolah minggu, kami dapat lebih sungguh-sungguh melayani generasi anak. Terima kasih Tuhan. Kakak-kakak yang percaya, sama-sama katakan amin. Kakak-kakak boleh duduk. Shalom kakak-kakak. Kayaknya semangatnya masih kurang nih. Coba sekali lagi ya, tapi kali ini yang semangat. Kayak waktu kakak-kakak nyuruh Jamie biar semangat di sekolah minggu. Oke, Jamie ulang ya. Shalom kakak-kakak. Nah gitu dong. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kakak-kakak, kan biasanya di sekolah minggu anak-anak yang dilayani sama orang dewasa. Sekarang anak-anak yang melayani kakak-kakak. Gimana rasanya kak? Keren gak? Keren dong. Ternyata anak-anak termasuk Jimmy dan teman-teman juga bisa melakukan pelayanan seperti yang orang dewasa lakukan. Ya, tapi mungkin belum sebaik orang dewasa sih. Tapi itu mah cuma masalah jam terbang doang. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani lebih lagi, pasti deh kita pasti beda tipis sama kakak-kakak. Bener nggak teman-teman? Tapi kita jangan sombong dulu. Jimmy dan teman-teman bisa melakukan seperti tadi, jadi WL, jadi singer, bahkan sharing firman Tuhan. Karena di Yesaya pasal 61, Tuhan bilang bahwa roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada Jimmy dan teman-teman. Karena Tuhan yang mengurapiku. Karena Tuhan sendiri yang mengurapi Jamie dan teman-teman. Kalau tidak ada roh Tuhan di atas Jamie dan teman-teman, kita pasti nggak akan bisa melakukan hal-hal seperti tadi kak. Dan lebih dahsyatnya lagi, kalau roh Allah ada atas kita, kita dapat melakukan pelayanan yang lebih hebat daripada pelayanan di atas panggung doang loh kak. Kakak-kakak pasti udah pada tahu kan, kalau anak-anak dapat melakukan pelayanan yang lebih hebat dan mungkin ya sama-sama lah sama orang dewasa. Kakak-kakak udah pada tahu itu kan? Contohnya nih kak, ada orang sakit, terus anak-anak berdoa buat orang itu dapat sembuh kak. Terus ada orang buta nih kak, terus anak-anak menumpangkan tangan di atas mata orang buta itu dapat melihat kak. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika anak-anak itu temannya belum kenal Tuhan Yesus. Bayangin kak, belum kenal Tuhan Yesus. Berarti teman-temannya itu belum tahu siapa Tuhan Yesus. Ketika anak-anak itu doain buat temannya itu, setiap hari doain. Teman-temannya itu bukan cuma bisa kenal sama Tuhan Yesus, tapi teman-temannya itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kakak-kakak tahu itu kan? Tapi kakak-kakak percaya nggak bahwa Jimmy dan teman-teman bisa buat mujizat? Amin. Kalau ada kakak-kakak yang nggak percaya, percaya aja deh. Karena di Mazmur 8 ayat 3, Tuhan bilang bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan oleh karena lawanmu untuk membungkam musuh dan menendam. Amin. Nah kak, di mulut-mulut kita yang imut-imut ini ada kuasa untuk membungkam iblis. Amin. Super rapat jadinya mulutnya. Kakak-kakak, lewat mulut kita ini, iblis jadi mulutnya super rapat. Dia nggak bisa lagi bohongin papa mama biar berantem. Amin. Dia nggak bisa lagi ngutuk bangsa kita biar hancur di sana sini. Kakak-kakak yang percaya katakan amin. Amin. Nah, tapi ada satu masalah lagi nih kakak-kakak yang dihadapi oleh anak-anak. Jimmy boleh kan agak sedikit curcol? Boleh.
ada nih Kak, beberapa teman-teman Jamie yang katanya mereka belum tahu bahwa ada kuasa di mulutnya. Katanya mereka belum pernah dikasih tahu ataupun diajarin. Katanya padahal mereka rajin sekolah minggu. Mereka katanya di sekolah minggu, kakak sekolah minggunya cuma kasih aktivitas. Paling cuma warnain, dari warnain kertas, telur, sampai tembok diwarnain semuanya. Bahkan yang lebih parah Kak, orang tuanya kasih gadget ke anaknya biar di sekolah minggu dia nggak bosen. Dan yang lebih parah-parah lagi, kakak-kakaknya biarin anak-anak sekolah minggu main game pas lagi jam ibadah. Gimana tuh kakak-kakak? Parah banget kan kakak-kakak? Dulu mah Jamie iri banget sama beberapa teman-teman Jamie yang dibolehin main game pas di sekolah minggu. Kayaknya mereka enak banget ya, boleh main gadget, game, padahal kakaknya lagi nyeritain tentang Nuh. Dan kadang-kadang Jamie mikir, mereka kayak punya holiday forever. Tapi Kak, boro-boro Jamie boleh main game. Baca Alkitab aja nggak boleh pakai gadget. Dimarahin sama kakak sekolah minggunya Jamie. Kakak-kakak tahu nggak kakak sekolah minggu Jamie siapa? Siapa? Sifatnya itu ya agak-agak tegas sih, tapi cenderung galak. Tapi sih sebenarnya itu cuma looks-nya doang. Sifatnya baik banget dan lucu. Dan aku sayang banget sama kakak itu. Kakak sekolah minggu itu adalah nggak jadi deh. Oke, Jamie lanjutin ya. Tapi sekarang Jamie justru kasihan banget sama teman-teman Jamie yang dibolehin main game pas sekolah minggu. Mereka jadi nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Pantesan mereka jadi nggak tahu ada kuasa di dalam mulutnya. Mereka padahal Kak, mereka nggak pernah bolos sekolah minggu. Bahkan ada dari mereka yang udah lulus sekolah minggu, tapi mereka belum bisa doain buat keluarganya Kak. Aduh, gimana Kak? Kakak-kakak kasihan gak sama mereka? Tunggu dulu, kakak-kakak sekolah minggu di sini nggak ya? Tunggu dulu, tunggu. Untung nggak ada, puji Tuhan. Praise Lord. Aduh, deg-degan. Kalau ke sekolah minggunya Kak, ternyata ada maaf. Kakak sekolah minggunya ternyata ada jauh banget dari gereja di sini. Tenang kok Kak, tenang. Gerejanya bukan di sini. Jadi tenang aja, tenang. Nah, sekarang Kak, boleh kan Kak Jimmy minta tolong? Boleh nggak? Nah, dia mau minta tolong sama kakak-kakak biar jagain terus generasi anak. Jimmy minta tolong Kak, biar kakak-kakak bawa kami terus kepada Tuhan. Kami pengen Kak terima roh Allah yang telah Tuhan janjikan. Kami pengen Kak jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kakak-kakak, mungkin kami kadang-kadang sering nyusahin kakak-kakak. Mungkin kami terlalu sering nanya. Mungkin kadang-kadang kami super aktif sampai-sampai kami buat keributan. Tapi Kak, Jimmy dan teman-teman beneran mau Kak, beneran mau jadi anak-anak super hebatnya Tuhan. Kakak tahu kan serial film Agent Ali lah, Bobo Boy, Paw Patrol. Kakak tahu kan? Kalau kakak nggak tahu, maaf ya, bukan menyinggung kudet. Kakak-kakak, di semua serial film itu, yang jadi superhero-nya adalah anak-anaknya. Yang jadi pasukannya adalah anak-anaknya. Bahkan di Paw Patrol, yang jadi pasukan elitnya malah Dog. Bahkan Dognya bukan sekedar Dog Kak, tapi Dognya adalah Papi. Nah, orang-orang
orang dunia aja Kak tahu bahwa ada potensi besar di anak-anak, di dalam anak-anak. Nah, Papi itu anak-anak bukan Kak? Berarti yang buat Paw Patrol, dia juga tahu kan bahwa anak-anak punya potensi besar. Nah Kak, kita lebih hebat kan Kak dari semua superhero yang ada di TV itu? Kita bisa kan jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Karena kan kakak kan sering bilang bahwa Tuhan Yesus yang paling jago dan paling hebat. Nah Kak, di Yoel 2 ayat 28 Tuhan bilang bahwa roh Tuhan akan dicurahkan di atas semua manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak termasuk manusia? Apakah anak-anak termasuk Papi kayak Paw Patrol? Nah, berarti kita bisa kan Kak jadi pasukan-pasukannya Tuhan yang gagah perkasa. Kita pengen jadi pasukan Tuhan loh Kak. Kami pengen jadi pasukan elite Tuhan loh Kak. Kami gak mau jadi sekedar anak-anak doang yang main game. Kami pengen jadi pasukan elite Tuhan. Kak, Paw Patrol gak bisa doa. Bobo Boy gak bisa bikin orang buta melihat. Dan Agent Ali gak punya kuasa di mulutnya untuk membungkam musuh. Tapi Kak, kita punya kuasa itu ketika kakak-kakak tumpangkan tangan ke atas kami. Karena kakak-kakak sudah terima roh Allah dari Tuhan sendiri. Kak, makanya Kak, kami pengen banget kakak-kakak untuk mengimpartasikan roh Allah yang telah Tuhan berikan kepada kakak-kakak. Jangan bosan-bosan please Kak, ngurapin kami. Kami haus akan hadirat Tuhan. Kakak, Jimmy minta tolong biar kakak-kakak janji untuk jagain generasi anak. Biar kakak-kakak terus bawa kami kepada Tuhan. Biar kami bisa mempunyai hadirat Tuhan lebih lagi. Kami pengen Kak mempunyai roh Allah yang telah kakak-kakak terima dari Tuhan. Tolong Kak impartasikan roh Allah itu kepada kami. Kami pengen Kak jadi pasukan elite Tuhan. Kami gak mau jadi anak-anak sembarangan dunia Kak. Kami pengen jadi anak-anak Tuhan. Kak, sekarang Ji mau nanya nih. Kakak-kakak yang mau beneran mau janji berdiri untuk generasi anak, boleh angkat tangannya. Nah, sekarang beneran Kak, serius banget. Kakak-kakak yang benar-benar janji banget mau berdiri untuk generasi anak, Jimmy undang untuk bangkit berdiri. Ini serius loh Kak, cuman yang janji. Sekali lagi, cuman yang janji. Oke Kak, sekarang Jimmy boleh kan doain kakak? Kalau gitu yuk Kak, angkat tangannya. Bapak di surga, sekarang Bapak Jimmy mau berdoa buat kakak-kakak yang ada di sini. Tolong Tuhan berkati kakak-kakak yang di sini. Tolong impartasikan roh-Mu ke atas mereka. Tolong beri mereka kekuatan supaya mereka dapat impartasikan roh Allah kepada anak-anak yang ada di tempat kakak-kakak melayani. Tolong Tuhan, tolong berkati kakak-kakak yang ada di sini. Kami percaya roh Allah benar-benar nyata Tuhan. Kami percaya roh Allah akan tercurah ke atas semua manusia seperti yang telah Engkau janjikan di Yoel 2 ayat 28. Kami percaya Tuhan, segala janji-Mu kami percaya itu nyata Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kakak-kakak di sini akan lebih kuat, akan lebih berani dalam melayani Tuhan. Kami percaya kakak-kakak yang ada di sini janji untuk berdiri bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri Tuhan untuk generasi anak. Kami janji Tuhan, kami mau melayani generasi anak lebih lagi. Kami gak mau Tuhan generasi anak ditinggalkan. Kami mau Tuhan, anak-anak Tuhan bisa jadi pasukan